Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egy Nugraha. Di video kali ini kita akan membahas tentang jaringan dan organ pada tumbuhan. Jaringan vaskuler atau dikenal juga dengan jaringan pengangkut. Nah, jaringan ini terlibat dalam proses mengangkut air dan garam mineral ataupun mengangkut hasil fotosintesis. Terdiri daripada dua bagian, yaitu xilem dan flum. Nah, kita bisa lihat ilustrasi yang ada di gambar. Xilem ini adalah bagian yang berperan atau vaskuler yang berperan dalam mengangkut air dan mineral dari bagian akar untuk diantarkan ke daun. Sedangkan flum adalah jaringan yang berperan dalam proses pengangkutan dari bagian daun ke seluruh tubuh. Apa yang diangkutnya? Hasil fotosintesis. Dengan kata lain, xilem dan flum ini terlibat dalam proses fotosintesis. Nah, terdapat beberapa perbedaan antara xilem dan flum. Yang pertama adalah terkait dengan fungsi. Fungsi daripada xilem adalah mengangkut air dan mineral dari bagian akar menuju ke daun. Sedangkan flum berperan dalam proses pengangkutan hasil fotosintesis yang terjadi di daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh daripada tumbuhan. Arahnya untuk xilem satu arah, hanya dari bawah ke bagian atas. Sedangkan flum itu dua arah, bisa dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, bagaimana dengan pembatasnya? Pada xilem tidak ada dinding pembatas. Hal ini memudahkan dalam proses pengangkutan air dari bagian akar menuju ke daun. Sedangkan flum, selnya memiliki dinding pembatas berpori. Hal ini memungkinkan untuk pengangkutan hasil fotosintesis bisa tersebar rata ke seluruh bagian tubuh daripada tumbuhan. Perbedaan yang lain daripada xilem dan flum adalah terkait dengan komponen konduksinya, atau dengan kata lain bagian yang mendukung proses pengangkutan. Pada xilem terdapat unsur trakeal berupa trakea dan trakein. Untuk flum itu ada unsur tapis terdiri daripada sel tapis dan pembuluh pengiring. Nah, di sini terdapat perbedaan antara xilem dan flum dalam komponen hidup dan komponen mati. Untuk komponen hidup daripada xilem terdiri daripada parenkim xilem. Sedangkan flum ini ada yang namanya unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, dan parenkim flum. Nah, sedangkan komponen matinya berupa unsur trakeal, berupa trakea dan trakeid, serta serat daripada xilem. Sedangkan untuk flum terdiri daripada serat flum. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan atau bentuk daripada trakeid dan trakea, di mana trakeid lebih panjang sedangkan trakea itu lebih lebar. Nah, untuk sel tapis kita bisa lihat di sini terdapat banyak sekat, ya, banyak sekat. Hal ini memungkinkan untuk pengangkutan yang merata ke seluruh bagian tubuh daripada tumbuhan. Ada beberapa tipe pengangkut pada vaskuler. Di antaranya ada yang simple, terdapat juga yang cukup kompleks. Nah, yang simple ini kita biasanya menyebutnya adalah radial. Nah, sedangkan yang kompleks terbagi menjadi dua. Di antaranya terdapat yang namanya konsentris dan kolateral. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan ada yang namanya bikolateral. Sedangkan konsentris terdapat yang namanya amfikribal dan amfifasal. Tipe kolateral. Nah, tipe kolateral ini menunjukkan tipe jaringan pengangkut di mana xilem dan flum itu berdampingan. Terbagi menjadi tiga. Terdapat yang namanya kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Untuk kolateral terbuka, kita bisa lihat di sini, ya. Nah, ini kolateral terbuka di mana bagian flum dan bagian xilem itu dibatasi oleh prokambium atau kambium. Sedangkan untuk kolateral tertutup di mana xilem dan flum itu dibungkus, ya, dibungkus. Nah, ini bisa kita temukan di mana? Ditemukan pada tumbuhan monokotil. Sedangkan untuk kolateral terbuka ini bisa kita temukan pada tumbuhan gimnospermae atau biji terbuka dan juga tumbuhan dikotil. Nah, sedangkan untuk bikolateral di mana xilem diapit oleh flum dan flum. Jadi terdapat dua macam flum yang mengapit xilem. Ini kita bisa temukan pada
tumbuhan dari famili Solanaceae atau kelompok terong-terongan. Nah, hal yang mudah dapat kita pelajari dari kolateral terbuka dan tertutup itu bisa kita temukan pada bagian batang, baik dikotil maupun monokotil. Nah, sebagai pembanding kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Ini adalah kambium. Nah, yang paling luar ini adalah flum dan yang paling dalam ini adalah xilem. Nah, ini kalau misalkan kita sebut ini yang dinamakan dengan vaskuler. Nah, tipenya apa ini? Ini tipenya adalah kolateral terbuka. Dan ini tipenya adalah kolateral terbuka yang teratur. Ini bisa kita lihat ya. Nah, sedangkan untuk yang namanya kolateral tertutup, nah ini nih di sini nih ya, di mana yang namanya xilem dan flum itu terbungkus sama yang namanya berkas pengangkut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tipe konsentris. Nah, tipe konsentris ini adalah tipe jaringan pengangkut yang dimana nanti akan ada yang menjadi pusat, baik itu xilem sebagai pusatnya ataupun flum sebagai pusatnya. Nah, dua tipe di sini ada yang namanya amphiphasal dan amphikribal. Amphiphasal yang menjadi pusatnya adalah flum, sedangkan xilem mengelilingi yang namanya flum. Berbeda dengan amphikribal, amphikribal ini di mana flum di bagian tengah, xilem di bagian tengah, sedangkan flum berada di bagian luar. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di sini, di mana dari yang namanya amphiphasal kita bisa temukan di bagian rizoma dari Acorus. Dan kalau untuk amphikribal kita bisa temukan di tanaman paku-pakuan atau Pteridophyta. Selanjutnya tipe pengangkut radial. Nah, tipe pengangkut ini ya memiliki letak xilem dan flum ini saling bergantian menurut jari-jari lingkaran. Jadi selang-seling gitu ya. Nah, ini kita bisa temukan di mana? Kita bisa temukan di akar monokotil maupun di akar dikotil primer. Nah, ini sebagai pembanding ya untuk akar monokotil dan untuk akar dikotil. Nah, untuk akar dikotil bagian xilemnya nampak lebar dan besar, sedangkan ini selang-seling seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ pada tumbuhan. Organ yang pertama akan kita bahas adalah organ akar. Akar memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah untuk mengikat tubuh tumbuhan pada tanaman, untuk menyimpan cadangan makanan, terlibat dalam proses penyerapan air dan garam mineral, serta berperan sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan antara bentuk akar pada monokotil dan dikotil. Nah, untuk monokotil tipenya adalah serabut, sedangkan untuk dikotil tipenya adalah akar tunggang. Nah, kita bisa lihat perbedaan yang lain daripada akar. Ya, untuk sistem perakaran sudah kita bahas serabut dan tunggal. Nah, untuk perisikal, perisikal itu apa? Perisikal itu merupakan bagian dari silinder pusat. Nah, ini silinder pusat di dalamnya termasuk xilem, flum ya. Nah, ini juga sama, ini silinder pusat termasuk di dalamnya adalah xilem, flum dan perisikal. Perisikal ini merupakan bagian yang terlibat dalam percabangan akar. Nah, bedanya apa? Untuk monokotil perisikalnya memiliki lapisan yang cukup banyak, sedangkan untuk dikotil hanya satu lapis. Lalu kita bisa lihat lagi perbedaan antara berkas pengangkutnya, di mana xilem dan flum pada tanaman monokotil ini bersifat selang-seling. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah xilem, lalu ini flum, xilem, flum, xilem, flum. Nah, berbeda dengan dikotil. Untuk dikotil xilemnya itu jauh lebih besar, bahkan seperti bintang, sedangkan untuk flumnya berada di bagian samping. Lalu kambium. Kambium pada monokotil tidak ada, sedangkan pada dikotil kita akan temukan. Letaknya di mana? Nah, letaknya di antara yang namanya flum dan xilem. Jadi mengelilingi yang namanya xilem. Empulur merupakan bagian daripada parenkim yang terlibat dalam penyimpanan atau penimbun. Nah, untuk monokotil ini terlihat jelas di bagian sini ya, di bagian pusat akar, sedangkan untuk dikotil itu hampir tidak ditemukan meskipun pada beberapa tanaman dikotil yang lain terdapat empulur. Oke, kita bisa lihat perbandingan antara akar monokotil dan dikotil. Nah, yang paling saya garis bawahi di sini adalah ada yang namanya rambut akar. Rambut akar ini terlibat dalam penyerapan atau memperluas bidang penyerapan. Lalu terdapat endodermis yang merupakan parenkim yang terlibat dalam proses
filter air, di mana endodermis ini dilengkapi dengan yang namanya pita Kaspari. Nah, ini kita bisa lihat ya perbandingan vaskuler daripada monokotil dan dikotil ya. Ini selang-seling dan ini ada yang lebih besar, yaitu siapa? Yaitu silem. Selanjutnya kita akan membahas organ batang, baik pada batang dikotil maupun monokotil. Secara fungsi, batang berfungsi dalam menegakkan tumbuh-tumbuhan, menghubungkan bagian akar dan daun, menopang daun, bunga, dan buah sebagai tempat pengangkut, tempat tumbuhnya organ generatif, meningkatkan efisiensi penyerbukan dan membantu pemencaran biji, bahkan juga terlibat dalam alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa bagian daripada batang. Terdapat yang namanya nodus dan ada yang namanya internodus. Ya, kalau ini tangkai, ini daun. Perbandingan batang baik pada batang monokotil ataupun dikotil secara garis besar yang bisa kita lihat adalah perbedaan yang paling mendasar terkait dengan berkas pengangkut, di mana berkas pengangkut pada monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar luas, ya, tersebar luas, dan tipenya adalah tipe kolateral tertutup. Kenapa? Karena silem dan flumnya itu dibungkus oleh seludang berkas pengangkut. Berbeda dengan batang dikotil tipenya itu kolateral terbuka dan berkas pengangkutnya ini tersusun dengan baik. Nah, untuk mempermudah kita bisa lihat tabel yang ada di sini ya. Beberapa perbedaan mulai dari percabangan pada monokotil tidak ada, untuk dikotil ada. Sedangkan ruas batang pada monokotil ada, dikotil tidak ada. Vaskulernya tersebar dan yang ini teratur. Untuk kambium ini jelas, monokotil tidak ada, sedangkan dikotil terdapat kambium gabus, ada kambium vaskuler dan kambium intravaskuler. Nah, untuk jaringan parenkimnya tidak dapat dibedakan. Nah, kita bisa balik lagi ke sini. Nah, ini ya jaringan dasar. Jadi kita mengenalnya secara garis besar ini adalah jaringan dasar. Mau di sini jaringan dasar, di sini juga jaringan dasar. Tapi kalau di sini ada yang namanya korteks, di sini ada yang namanya empulur. Meskipun semuanya adalah parenkim. Kita lihat lagi. Tipe jaringan vaskulernya kolateral tertutup. Yang ini adalah kolateral terbuka. Lalu untuk sel seludang berkas pengangkutnya ini jelas ada dan ini tidak ada. Empulur tidak jelas, sedangkan dikotil jelas di bagian pusat batang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ daun. Daun memiliki beberapa fungsi. Tentu saja daun merupakan bagian yang sangat vital pada tumbuhan karena terlibat dalam proses fotosintesis. Selain itu juga sebagai alat untuk pengeluaran air melalui gutasi. Lalu alat penguapan uap air, proses transpirasi, penyerapan CO2 maupun melepaskan oksigen, alat respirasi, dan tentu saja tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, kita akan mengenal beberapa tipe daun ya. Tipe daun di sini berdasarkan bentuknya ada daun yang menyirip, ada daun menjari, ada daun melengkung, dan ada daun sejajar. Nah, ini untuk bagian-bagiannya ada helai daun, ada tulang daun, ada pelepah, dan ada tangkai daun. Struktur daun. Nah, untuk mempermudah kita akan mengenal struktur daun menjadi beberapa bagian. Kita mulai dari bagian atas. Di sini terdapat yang namanya kutikula. Nah, kutikula ini merupakan turunan atau derivat daripada epidermis yang berperan dalam mengurangi penguapan atau mengurangi proses transpirasi. Di bagian bawah terdapat yang namanya epidermis atas. Nah, ini susunannya rapat ya, berperan sebagai perlindungan. Lalu di sini terdapat yang namanya jaringan mesopil ya. Mesopil terdiri daripada dua, ada palisade dan ada spon. Posisi palisade ini tersusun rapat dan di sini terdapat sekali banyak yang namanya plastida, di mana di dalam plastida terdapat yang namanya klorofil. Sedangkan untuk spon di sini strukturnya renggang karena berperan dalam proses transportasi yang terlibat dalam fotosintesis. Lalu di sini ada yang namanya vaskuler ya, di mana di dalamnya terdapat yang namanya silem maupun flum. Nah, di bagian sini terdapat yang namanya epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah ini termodifikasi, ada bagian atau derivat epidermis berupa stomata. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata untuk daun pada monokotil dan dikotil cukup berbeda. Kita bisa lihat di sini.
ini secara garis besar ya, tidak bisa dibedakan bagian mesopilnya ya, mesopilnya. Jadi kurang bisa dibedakan mana yang namanya palisade maupun mana yang namanya spon. Berbeda dengan dikotil, ini sangat jelas sekali ada palisade. Nah, ini kita bisa lihat ini ada palisade dan ini ada spon. Nah, untuk mempermudah kita langsung ke sini. Nah, ini perbedaannya adalah tipe pertulangan daun tadi sudah kita bahas. Monokotil ada 2, sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil itu menyirip atau menjari. Nah, ini untuk yang menyirip, ini untuk yang menjari, ini kita temukan di tanaman dikotil. Sedangkan untuk melengkung, nah ini melengkung, dan ini yang sejajar, ini kita temukan di tanaman monokotil. Tipe pengangkutnya, nah tipe pengangkutnya kolateral tertutup, sedangkan untuk dikotil, nah ini tipe pengangkutnya yang ini nih, kolateral terbuka. Nah, mesopil ini tidak terdiferensiasi, artinya kita hanya akan menemukan bagian mesopil saja ya. Sedangkan untuk dikotil nanti kita akan jelas sekali melihat ada bagian palisade dan ada bagian spon. Nah, tipe daunnya adalah isobilateral. Isobilateral itu bagian atas dengan bagian bawah hampir sama, sedangkan untuk dorsiventral ini kita temukan di dikotil, artinya bagian atas dengan bagian bawah ini berbeda, di mana bagian atas ini terdapat palisade, bagian bawah terdapat bagian spon. Itu saja materi kita kali ini terkait dengan jaringan vaskuler, organ tumbuhan, baik itu akar, batang maupun daun. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.